itu kan mixingan zaman dulu. Benar. Dan bukan master ya. Iya. Terima kasih kepada Tuhan dan juga terima kasih kepada almarhum Nike, almarhum Mami yang sudah tentunya kesuksesan hari ini bisa terjadinya proyek ini hari tentunya atas persetujuan dan juga keinginan dari almarhum Nike dan juga Mami tentunya dan Papi pastinya gitu karena memang ini sesuatu yang luar biasa ya menurut aku karena untuk mencari vokalnya Nike yang asli itu master-masternya sudah terbakar, nggak ada. Jadi dengan kemajuan teknologi akhirnya bersyukur suara Nike bisa dipisahkan dari musiknya. Ya, terima kasih banyak, terima kasih Tuhan, terima kasih semuanya. Ya, bersyukur banget karena semuanya memang sudah diatur sama yang di atas ya. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemajuan teknologi yang makin canggih, jadi memungkinkan banget ini terjadi gitu. Jadi memang yang sulit adalah waktu ceritain ini gimana caranya memisahkan. Jadi waktu dikirim sama Pak Gumilang yang kirimnya MP3 kalau nggak salah, karena memang nggak ada masternya. Caranya memisahkan karena musiknya dibuat ulang. Musiknya diaransemen ulang lebih zaman sekarang oleh Dimas. Nah, pasti semua orang penasaran gimana caranya misahin musik yang dulu sama vokalnya sehingga vokalnya bisa dimasukin ke musik yang baru terus diduetin sama saya yang Dimas cerita tuh. Karena ini ilmu baru buat semua pasti. Caranya gimana tuh Mas Alam itu? Iya nih. Jadi pertama kan dikasih MP3 ya ke Mas Anton, Mas Pilot, udah diedit dulu. Pertama dipisahin pakai AI dulu ya. Pertama dipisahin pakai AI dulu, dari master, jadi kita copot sendirian vokalnya. Cuman karena ini masternya zaman dulu tahun 90-an, jadi secara frekuensi masih banyak yang lompat-lompat gitu kan, nempel banget sama musiknya dari era itu. Akhirnya ya udah kita pisahin satu-satu frekuensinya yang lompat-lompat itu dirapihin satu-satu secara manual sampai akhirnya bisa jadi sendirian tuh si vokalnya almarhum Ganti. Terus dibikin aransemen ulang ya. Terus di aransemen ulang. Oh ya kita cari dulu temponya dari lagu yang dulu karena temponya juga agak lari-lari jadi kita edit sedikit-sedikit. Cuman yang jadi tantangan potongan-potongan itu kan. Mixing juga kalau nggak salah mixingnya agak sulit karena vokal aku sama vokal Nike supaya cocok ya supaya sama ini ya apa nuansanya itu kan mixingan zaman dulu. Benar. Dan bukan master ya. Iya. Gitu. Tapi seru sih. Ya begitu ceritanya. Jadi proyek ini memang susah tapi alhamdulillah ya buat ya bisa terrealisasi, hasilnya juga bagus dan terobosan baru sih ini sebenarnya buat industri musik Indonesia. Jadi sebetulnya sejak saya bergabung dengan Dua Acun di musika, saya melihat bahwa Dua Acun itu sangat ingin melestarikan nama-nama legenda gitu. Jadi salah satunya kemudian di radio. Bagaimana caranya karyanya bisa tetap hidup, namanya tetap harum gitu kan. Nah, ibu cerita bahwa 7-8 tahun yang lalu ibu tuh sudah pengen merealisasikan si proyek ini. Ternyata tanpa kita ketahui di sisi lain Teh Meli juga punya keinginan yang sama, tapi karena ibu dan Teh Meli tidak bertatap muka, gitu, tidak berkomunikasi, tidak saling tahu, gitu. Akhirnya dijodohkanlah pada saat respon Stefan dan Sharon ada sedikit diskusi, lalu ditindaklanjuti, terus ibu bilang, lah jadi ya udah, karena saya jago, saya yakin ibu punya feeling, ibu punya keinginan
ada alasannya kenapa harus diwujudkan, dan ternyata terbukti begitu diwujudkan itu menjadi sesuatu dan insya Allah menjadi berkah buat kita semua. Amin. Awal tadi ya mengenai plan ke depan, jujur saja kita lagi berusaha fokus karena ini perjalanannya masih cukup panjang untuk karya yang ini. Kalau ke depan gimana kita akan ngikutin aja in the flow gitu ya. Misalkan Henry mau berkarya lagi dengan proyek yang gimana kita sangat terbuka. Sebetulnya saat ini tuh sudah sangat dipermudah dengan perkembangan yang ada. Jadi kita tuh nggak perlu peralatan khusus untuk mewujudkan visual-visual seperti yang ada di YouTube ini. Ya mungkin beberapa tahun lalu masih perlu peralatan khusus dan treatment tertentu supaya hasilnya juga bisa maksimal gitu. Tapi sekarang tuh ya cukup syuting langsung aja orangnya, itu bisa langsung, nggak langsung juga sih sebetulnya. Prosesnya lebih cepat lah. Nggak perlu treatment khusus, nggak perlu peralatan khusus, langsung shoot, masuk ke proses post production,